Ya, jarang orang yang masuk sini kalau musafir. Maka ada baiknya ditutup. Ya. Tapi kalau di pinggir-pinggir jalan, ya, kalau di pinggir jalan besar, di sana banyak orang musafir, bahkan ada non muslim, ya. Non muslim dia tidak wajib berpuasa, tidak usah dipaksa. Apalagi ya sampai menutup warung non muslim, haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya kita memaksa orang beragama, ya, atau mengikuti agama kita, haram hukumnya. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan pada agama kita ini, tidak boleh. Jadi tidak boleh kita main-main, mentang-mentang terpuasa tutup warung. Ya. Warung-warung orang non muslim juga ditutup, tidak boleh. Ya. Karena dia tidak wajib berpuasa. Dia tidak disyariatkan untuk berpuasa. Kecuali dia masuk Islam, barulah wajib baginya untuk berpuasa. Dan sudah, konsepnya lakum dinukum waliyadin. Ya, baginya agama, ya baginya ya agamanya mereka, jangan diurus. Agama kita ya agama kita. Jangan ya disuruh untuk mengerjakan syariat kita, tidak boleh. Tidak boleh kita paksa, wah kamu harus puasa, tidak boleh. Kamu harus sholat, tidak boleh. Paham ya? Nah. Apalagi kamu harus masuk Islam, haram hukumnya. Haram hukumnya memaksa orang masuk Islam. Jadi pengertian hadis ini adalah wa amma salatul malaikati, adapun salawat malaikat itu ala shaimi, bagi orang yang berpuasa, idza ukila indahu, apabila ada orang yang makan di dekatnya, fa inna tarkuhu at-ta'am. Ya. Kenapa malaikat mendoakannya, mensolawatinya orang yang puasa itu kalau ada orang yang makan di dekatnya? Karena ia telah rela untuk meninggalkan makan. Artinya apa? Ma'a hudurihi baina yadayhi. Padahal bisa saja dia itu makan makanan itu. Bisa saja dia makan makanan bisa saja dia ikut makan makanan itu. Ya, balighun fi qam'uhu nafsahu. Ya, dan hal tersebut ya berarti ia sungguh-sungguh di dalam mengekang hawa nafsunya. Sehingga apa? Fastaujaba lidzalika salatahum alaihi. Sehingga itulah yang menjadi penyebab utamanya atau mengharuskan, karena dia benar-benar mampu mengekang nafsunya, mampu mengekang keinginan syahwatnya, sehingga itulah menjadi penyebab utamanya malaikat mendoakan. Karena malaikat sendiri itu kalau diberikan hawa nafsu, ya susah. Mereka akan susah. Malaikat itu bisa ibadah sepanjang hari tanpa mengikir makan, minum, suami istri dan sebagainya, karena dia tidak punya hawa nafsu. Coba kalau dia punya hawa nafsu, ya. Dan orang yang
dilampaui oleh hawa nafsunya, itu adalah dia akan menjadi seperti binatang. Malaikat itu diberikan akal, diberikan ilmu, ya, tapi tidak diberikan nafsu. Hewan diberikan nafsu, tapi ya diberikan syahwat, tapi tidak diberikan akal. Manusia diberikan akal, diberikan nafsu. Orang yang ya mampu menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki hidupnya, untuk menyembah Allah, maka dia akan lebih baik daripada malaikat. Dia derajatnya lebih baik daripada malaikat. Dan orang yang terkekang, orang yang terkalahkan oleh hawa nafsunya, maka dia lebih buruk daripada binatang. Binatang itu apa? Karena tidak punya akal. Apa pegawaian binatang? Dia dilampaui oleh hawa nafsunya. Binatang mangan, nginem, bersenine semama, ya, terus mangan, nginem, bersenine semama, mangan, nginem, bersenine semama, mangan, nginem, bersenine semama, mangan, nginem, bersenine semama. Coba kita ya hewan apa ranu zikir kan denara. Enggak ada hewan ya berbuat baik. Ya kenapa? Ya karena dia itu ya telah memang terkuasai oleh hawa nafsu. Bukan terkuasai, memang karena dia yang ada pada dirinya itu adalah hawa nafsu dan tidak punya akal. Makanya dengan lamun kalau sudah terkuasai oleh hawa nafsunya, maka sama dia seperti hewan, bahkan dia lebih buruk daripada lahum a'yunun la yubsiruna biha. Tebang mata lagu endek gunaang. Maksudnya dia tidak memakai akalnya untuk menggunakan mata. Walahum udhunun la yasma'una biha. Tebang telinga lagu endek kadu dengah ilmu, dengah nasihat, endek mele dengah aparan kebaikan. Lamun dengah pengajian gedak. Walahum qulubuhum la yafqahuna biha. Dan mereka punya hati, ya, punya hati maksudnya termasuk juga akal di situ, tapi tidak digunakannya. Ya, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Itu ini kata Allah, ini firman Allah. Ballahum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Nauzubillah min. Makanya orang kalau terlampaui oleh hawa nafsunya, maka dia enggak sin pikiran berembentan mangan, berembentan nginem, berembentan bersenina semama, berembentan iya enggak sin pikiran. Ya pokoknya kebiasaan binatang. Berembentan binatang tu apa dah? Apa-apa yang dah kawin binatang. Naik. Tinduk. Mandi, gerah binatang mandi. Enggak sin pikiran si binatang. Ndek pikiran si binatang je. Maksud dia dah mikir binatang. Enggak sin gawe si berembentan mangan, berembentan nginem, berembentan
Pokoknya itu semua nafsu. Dengan manusia kalau sudah dilampaui oleh nafsunya, dia akan hanya memikirkan itu saja, yaitu wilayah area-area kebinatangan itu. Area kebinatangan itu kan ya perut, berbeda dari ya besuh. Di bawah perut itu ada apa? Di bawah perut aneh. Di situ ada sesuatu, bagaimana memuaskannya. Itu kan area kebinatangan namanya itu. Ya. Area kebinatangan. Makanya hidupnya ya memikirkan itu saja. Makanya kita tidak heran hari ini, Masya Allah, luar biasa ya. Ya manusia itu hanya memikirkan berbentan mangan, berbentan bagaimana hidup enak. Aneh. Manusia sekarang pergi pagi, pulang petang. Pergi pagi, pulang petang, pergi pagi, pulang petang. Pergi pagi, pulang petang, pergi pagi, pulang petang. Terus. Ya. Tiap hari seperti itu. Apa yang diharapkan? Kebanyakan ya, bukan semua. Apa yang diharapkan? Bagaimana untuk makan, bagaimana untuk tidur enak, berbentan ada yang beli kasur, mangan berbentan ada yang beli, bau beli magicom, beli kulkas, kadun tolok, es, pokoknya untuk hal-hal mulut, masalah perut, yaitu area kebinatangan itu. Ya. Itu kalau orang dilampaui oleh hawa nafsu, berbentan pihak balik, berarti balik tahun kesebu. Ya kan binatang juga itu kan. Ya. Ya binatang juga buat rumah ya. Buat rumah kesebu itu kan. Buat rumah salah-salah. Buat balik agar bagus, agar nyaman, itulah. Ya. Ini terjadi sekarang kebanyakan ya, bukan semua. Kebanyakan kita, ya mungkin termasuk saya juga, termasuk kalian, termasuk siapapun. Karena apa? Karena kita sudah dilampaui oleh hawa nafsu, yaitu area kebinatangan tadi. Ya, sehingga apa? Sehingga ditegurlah, diperingatilah kita oleh Al-Quran, alhaakumut takatsur. Biarkan alhaakumut takatsur. Ya, bertakatsur itu maksudnya ya, maksudnya bermewah-mewah, bermegah-megah, bermewah-mewah, bermegah-megah, mengumpulkan harta, itu telah melalaikan. Artinya apa? Pergi pagi, pulang sore. Ya. Yang di dalam pikirannya adalah uang. Apa kata Allah? Telah melalaikan. Maksudnya melalaikan apa? Orang telah banyak lupa kepada Allah gara-gara pete kepeng benang. Ya pendek. Banyak orang lupa. Ya. Insyaallah. Apa kata Allah? Hatta zurtumul. Ya, ndik ingat deh. Lupaan. Dia lalai sampai dia masuk ke dalamku. Ia tahu asa. Disitulah nanti dia akan sadar. Disitulah dia akan faham. Astagfirullah.
Astagfirullah, nyesal. Ya Allah. Hatta zurtumul maqabir. Apa kata Allah? Kalla saufa ta'lamun thumma kalla. Pasti niat tahun, pasti niat irap, pasti dia akan tahu, pasti dia akan sadar nanti, dan disitulah tempat penyesal. Auzubillah min dunia ndek noh pikiran Allah kepeng. Ya, tidur, ya mau tidur ingat kepeng. Apa kegawe lema arwah semeni isu. Jadi lek pelapor nun angka doang tuh 000. Udah tinduk ingat utang. Ya, insyaallah ya uang. Padahal dunia itu semakin dikejar, semakin ia lari. Dan ya akhirat itu semakin dikejar, semakin ia dekat. Barang siapa yang mengejar dunia, maka akhiratnya terlepas. Barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akhiratnya dapat. Paham ya? Paham? Ini masalah hawa nafsu. Sehingga puasa ini adalah salah satu hikmahnya adalah bagaimana melatih hawa nafsu ini agar jangan sampai kita terfokus pada area kebinatangan tadi itu, akan tetapi kita lebih fokus kepada area ya apa? Malakiyah, area apa? Malaikat istilahnya, area malaikat. Ya. Kira-kira paham ini? Nah, lanjut ya. Mungkin itu saja, sudah sampai di situ. Ya, kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Silahkan bertanya. Bagaimana caranya menyempurnakan amal-amal? Bagaimana caranya menyempurnakan amal-amal ibadah pada bulan Ramadan agar Allah mengampuni? Bagaimana cara menyempurnakan amal-amalan pada bulan Ramadan? Ya harus tahu ilmunya, pahami ilmunya, belajar. Ya, tidak bisa kita sempurnakan kalau tidak tahu ilmu. Tidak tahu ilmu. Biak motor lagu dia tahu entan. Bermain sempurna jadi motor. Ya. Dia tahu entan, tidak bisa. Dia tahu gas, dia tahu kopling, dia tahu apa? Giling, ini harus pahami. Pihak motor lagu giling di atas, jok di bawah. Iya, ini lampak. Tidak bisa sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Ya, harus ada ilmunya, harus paham. Sehingga perlulah makanya ketika mulai bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan itu, kalian itu sudah mempelajari tentang puasa. Ya, kita sudah memahami. Kadang-kadang dulu kita sudah pelajari tapi lupa karena selama setahun ya kita tidak mengulanginya. Apa saja hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan itu harus kita pahami. Ya,
Jadi apa saja yang dipahami, ya segalanya, mulai dari rukun, syarat, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang disunnahkan, ibadah-ibadah yang ya dianjurkan dalam berpuasa, yang dipahami bagaimana menjaga puasa, baik menjaga zahir maupun menjaga batin, ya. Hal-hal yang ada dalam bulan Ramadan itu juga harus dipahami, keistimewaan, keutamaan bulan Ramadan harus dipahami. Itu harus dipahami semua. Sehingga apa? Ketika kita masuk dalam bulan Ramadan, jadi kita sudah kenal. Kalau kita sudah kenal, hati kita pasti tertaut. Hati kita pasti apa istilahnya? Ya karena kita sudah kenal, ya pasti ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Kalau sudah ada hubungannya, pasti kita ingin melakukan sesuatu. Marak batur, dait le istilahnya mbe. Ya lalu menjok mbe. Arak batur mesti kenal, pasti kamu mau bertemu, pasti kamu mau berbicara, pasti kamu mau bersua. Lamun dia kenal, dia siapa? Timam berdait, dia kenal. Apa manfaatnya? Itulah caranya untuk menyempurnakan bulan Ramadan ini. Dan cenderungi untuk berbuat baik. Jangan sampai kita cenderung berbuat jelek atau berbuat yang sia-sia. Ya. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi di pengajian subuh, kita terkena dengan doa malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar. Ya, ada 3 anak tangga yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Tangga yang pertama malaikat Jibril itu berdoa. Ya, apa doanya? Mudah-mudahan celaka dengan sadait bulan Ramadan lagu ndek mau ampunan. Mbe nu orang yang tidak ya peduli dengan amalan bulan Ramadan. Ya tersuruh tarawih, suruh baca Quran, suruh bersedekah, tersuruh ya zikir, suruh iktikaf lagu den mele sintaon lagu den mele. Jibril doakan celaka. Nauzubillah min. Ya, lagi. Orang-orang yang mementingkan pekerjaannya daripada puasanya. Bagaimana dengan orang-orang yang mementingkan pekerjaan daripada puasanya? Ada pekerjaan yang memang darurat. Ada keadaan darurat. Lamun dek begawean darat sin mangan. Bagaimana orang seperti ini? Maka ini sudah dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, maka sama halnya dengan sakit, sama halnya dengan musafir. Kiasannya seperti itu. Jadi dia boleh tidak berpuasa daripada anaknya mati, istrinya mati, daripada dia tidak bisa makan. Makanya perlulah kita ketika bulan Ramadan ini banyak-banyak bersedekah. Apa manfaatnya? Salah satu hikmahnya menolong tetangga kita yang tidak mampu. Jadi jangan kita tahan harta di bulan Ramadan. Ya. Tapi kalau dalam keadaan darurat seperti itu, maka boleh dia tidak berpuasa. Nanti dia ganti. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dia ganti di hari-hari yang lain. Boleh dalam keadaan darurat. Tapi sekarang ini ada orang yang tidak darurat tapi tidak puasa. Ya. Jadi ya dia tidak darurat lah istilahnya, masih baun gawe le luar Ramadan pegawaian. Ya, tapi kadang-kadang alasannya ya begawean, ya ampun dek puasa, maka dia ini adalah orang-orang yang tadi itu mendapatkan celaka, ya. Orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril mendapatkan celaka karena tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Rasulullah, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Di riwayat lain ada tambahan wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa
dengan penuh kepercayaan akan ganjaran, penuh iman akan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dengan penuh keyakinan, dengan penuh apa? kesungguhan, keikhlasan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penjagaan, ya, di bulan Ramadan dia jaga puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang ia telah lakukan, ya, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang ia belum lakukan. Masya Allah, ya, manfaatnya. Nah, terus kita Bagaimana orang yang tidak berpuasa lalu sengaja dia makan di depan orang berpuasa? bagaimana orang yang tidak berpuasa terus sengaja dia makan di depan orang yang berpuasa? Pertama, apakah orang yang berpuasa itu kategorinya orang yang tidak berpuasa itu kategori boleh dia tidak berpuasa? Seperti contohnya sakit, kan boleh tidak berpuasa, ya? Atau musafir, boleh tidak berpuasa? Atau darurat tadi itu boleh tidak berpuasa? Bagaimana hukumnya orang yang makan di depan orang yang sedang berpuasa? Pertama, tergantung niatnya, ya. Kalau orang yang boleh berpuasa tadi itu, orang yang boleh tidak berpuasa itu, pertama tergantung niatnya. Kalau istilahnya niat untuk makan, memang denara tahu niat makan di situ saja, ya udah tidak apa-apa. Ya tadi kan disebutkan oleh hadis itu. Bahkan orang yang berpuasa, kalau ada orang yang di sampingnya sedang makan, maka orang yang berpuasa ini didoakan oleh malaikat. Ya tidak apa-apa. Tapi tapi lebih baik menghormati, ya. Lebih baik hormati. Ya. Adab namanya itu. Tapi kalau misalnya niatnya ngolok-olok, contoh batur, ya mungkin dia sedang musafir, ya, nganget lek julum pemelet-melet. Nah itu tidak boleh, ya. Itulah setan manusia itu. Ya, dan juga apalagi mereka yang sengaja tidak berpuasa tanpa ada uzur. Contohnya ndek sakit, ndek musafir, pokoknya sengaja terus mangan lek julum ni, double setan. Ya, setan murakkab dia. Nah. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa ngasih makan orang yang tidak puasa? Ya makanya saya tanya tadi, apakah dia ada uzur enggak? Ada halangan enggak? Apakah dia sakit atau musafir? Istilahnya dia sengaja, apa hukumnya? Pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kepada kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sampai saling tolong menolong, ya, kepada ism, ya, dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Dalil pertama, ya. Yang kedua, orang yang, ya, ini kita kias, meminum khamar itu haram. Orang yang menjual khamar dilaknat. Orang yang meminum khamar dilaknat. Orang yang menjualnya dilaknat. Orang yang membelikannya dilaknat. Orang yang duduk bersamanya dilaknat. Maksudnya duduk itu ridho dia terhadap orang yang ini. Terus pokoknya yang masuk ke dalam kaitannya dengan khamr itu terlaknat.
kita kiaskan begitu juga orang yang tidak berpuasa secara sengaja. Kalau dia berpuasa secara sengaja, dia tidak musafir,